Halo teman-teman, di video ini aku mau jelasin tentang model data dengan bahasa yang gampang banget dipahami. Model data adalah cara untuk menggambarkan sebuah data, hubungan antar data, makna atau semantik, dan batasannya. Digunakan saat merancang database agar lebih mudah dianalisis dan diperbaiki. Disebut juga model data logik karena fokus pada makna dan hubungan data. Jadi gini, model data itu ibarat gambar atau rancangan sebelum kita bikin database. Kayak kalau mau bangun rumah, kita bikin gambar dulu ya kan? Nah, model data itu gambar untuk database. Tujuannya supaya data jadi rapi, gak berantakan, dan gampang dipahami sebelum dibuat beneran. Selanjutnya ada jenis-jenis model data. Yang pertama ada model data berbasis objek. Model ini pakai 3 hal penting, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Entitas itu adalah benda atau orang, contohnya buku dan mahasiswa. Yang kedua itu atribut, yaitu ciri-cirinya, contoh seperti nama dan kode buku. Yang ketiga itu relasi atau hubungan, contohnya mahasiswa meminjam buku. Jadi gampangnya, siapa punya apa dan hubungan apa. Di dalam model data berbasis objek ini, ada entity relationship, model berorientasi objek atau UML, model data semantik, dan model data fungsional. Dan yang paling sering dipakai itu namanya R model. Ini dipakai buat menggambarkan hubungan antar data, biasanya digambar jadi diagram yang namanya ERD. Jadi, R diagram itu adalah gambar yang dipakai untuk nunjukin hubungan antar data di database. Biar gampang, anggap aja ini kayak peta yang nunjukin siapa berhubungan sama siapa. Nah, yang pertama ada entitas. Entitas itu adalah benda atau objek. Contohnya seperti ini, buku dan anggota. Jadi intinya entitas itu sesuatu yang datanya mau kita simpan. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah ciri-ciri dari si entitas ini. Contohnya kayak buku punya judul dan kode, anggota punya nama dan alamat. Jadi atribut itu kayak informasi tambahan dari sebuah data. Lalu ada relasi. Relasi itu adalah hubungan antar entitas, contohnya anggota meminjam buku. Jadi di sini anggota dan buku saling terhubung lewat kegiatan meminjam. Dan terakhir ada kardinalitas. Ini nunjukin berapa banyak hubungan yang terjadi. Di sini kardinalitas ada 3 jenis. 1:1 itu cuman 1 lawan 1. Lalu 1 ke banyak itu 1 bisa punya banyak. Lalu banyak ke banyak yaitu dua-duanya bisa banyak. Contohnya 1 anggota bisa pinjam banyak buku. Jadi itu 1 ke banyak. Jadi kesimpulannya entitas itu objek, atribut itu ciri-ciri, relasi itu hubungan, dan kardinalitas itu jumlah hubungan. Selanjutnya ada model data berbasis record. Di dalam model data berbasis record ini ada model relasional, model hierarki, dan model jaringan. Oke, yang pertama kita bahas model relasional terlebih dahulu. Model relasional itu data disimpan dalam bentuk tabel. Nah, ini yang paling sering dipakai sekarang. Yang kedua itu model hierarki. Model hierarki itu seperti bentuknya kayak pohon, ada induk dan anak. Selanjutnya yang ketiga, model jaringan. Model jaringan itu kayak lebih bebas, kayak jaring-jaring, bisa saling terhubung banyak arah. Selanjutnya yang ketiga itu model jaringan. Model jaringan ini lebih bebas kayak jaring-jaring, bisa saling terhubung banyak ke arah. Dan kesimpulan dari semuanya adalah
Model data membantu merancang database dengan jelas dan terstruktur. Ada dua jenis utama, yaitu berbasis objek, ER, UML, dan semantik. Berbasis record, yaitu relational, hierarki, dan jaringan. Yang paling sering digunakan di dunia nyata adalah model relational dan R diagram atau ER diagram. Sekian penjelasan dari aku. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Bye-bye.